Chico Jericho, suaminya It's My Dream. Tahu nggak? Putri Marino. Tahu kan filmnya? Sebagai istri yang tersakiti dan terzolimi. Tapi nggak kok. Kehidupannya sepertinya mereka happy. Mereka punya anak satu, cewek cantik. Cuman udah lama nggak muncul. Tiba-tiba dia meminta keadilan karena anaknya dianiaya. Gila. Tiba-tiba nongol. Terus minta keadilan tentang kehidupan anaknya. Anaknya tidak sadarkan diri, koma karena dianiaya oleh temannya. Kebayang gak sih anaknya Chico? Itu di film ini, Deng. Nih, aku habis nonton nih filmnya nih. David Ozora, penganiayaan brutal. Sebenarnya gue tadi nonton karena bingung nih, ini apa nih yang mau tayang? Kan gue harus update dong dengan tayangan-tayangan yang terbaru. Akhirnya gue memutuskan ini, apa sih? Gue nonton gara-gara ada si Chico Jericho, udah lama nggak nongol. Ih, It's My Dream Chico Jericho. Bukan mbak, nggak, saya bukan pelakor. Jadi waktu gue nonton, tiba-tiba ternyata ada cinema visit. Gue ketemu sama penulisnya dan sutradaranya, Abang Anggi Umbara Production. Apa itu punyanya dia sendiri kali ya? Kita lihatlah, pokoknya kita lanjut. Gue tanya, this is real? Yes, it is inspired by. Jadi gue sebenarnya sedih sih. Ternyata ini nggak lewat di beranda gue. Mungkin beranda gue karena terlalu sering scroll resep masakan tentang tentang quotes kehidupan. Jadi ini nggak lewat. Ini gue sedih banget sih. Ternyata bullying ini nyata dan ini kejadian di tahun 2023. Bahkan nanti kalau terakhir tuh di credit title-nya disebutin tuh para pelaku bullying ini dihukum seperti apa, dan gue bersyukur ternyata dihukum. Kan sama ini banyak yang lolos-lolos aja, iya nggak? Iya nggak? Kalau bapaknya ini siapa, omnya siapa, tantenya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, atau adiknya siapa, nggak mungkin ya, adiknya masih kecil ya. Pokoknya kalau sudah bermain dengan kekuasaan atau orang yang katanya dekat dengan kekuasaan atau orang yang mengaku berkuasa, kadang-kadang itu lupa saat lu dikasih kekuasaan, lu berarti dikasih tanggung jawab lebih. Ingat, tanggung jawab lebih, bukan jadi sok-sokan, jadi sok-sok jagoan. Jadi ini kejadiannya adalah dengan anak sekolahan. Anak sekolahan kok bisa brutal ya? Gue bingung deh, dan ini kejadian nyata. Gue pas lihat katanya gini, tadi kan Bang Anggi ngomong ya, tadi Bang Anggi bilang kita sendiri melihat video aslinya. Tadi ditanya mau lihat gak? Aku nggak. Gue ngeliat yang di TV yang ditayangin waktu reka ulang peristiwa aja, gue udah shock gitu loh. Dan gue nggak mau, beneran maaf ya David Ozora, dan katanya nama realnya David Ozora ini anak muda ya, tolong ya, boleh pacaran, nggak usah kebablasan. Boleh pacaran, tapi nggak usah lah yang namanya masih sekolahan, sikut-sikutan atau tikung-tikungan. Dan cewek please nak, anak cewek, nanti siapapun kamu, aku nggak tahu, nanti kan mantuku pasti cewek karena anakku cowok. Jaga dirinya baik-baik dan nggak usah lah drama queen atau playing victim. Nggak usah ngikutin apa itu yang di sosmed yang aneh-aneh. Jadi ini dimulai dengan pacaran cuy, cuman gara-gara pacaran cuy. Bayangin anak sekolah pacaran, ternyata pacarnya itu selingkuh sama cowok lain. Tapi cewek itu bikin dua versi. Versinya adalah, ini namanya Wareng, nama anaknya si Chico Jericho Wareng. Bilang nama aneh banget sih, David Ozora kok bisa panggilnya Wareng. Ternyata wajah kurang. Emang sih wajahnya kurang kalau dibandingin Chico Jericho. Jadi ini anak baik, dia pacaran lah, nih anak baik-baik pacaran sama ceweknya kelihatan nice. Gue ngelihat anak itu, cewek itu nice, suka segala macem gitu. Ternyata nggak lama kemudian ada skandal lah tentang cewek ini, and then pokoknya cewek ini ternyata ngakunya sama cowok yang satunya lagi bahwa dia adalah mau katanya mau digrepe-grepe sama si Wareng ini. Sedangkan si Wareng ini anak baik-baik lah. Jadi terjadilah kesalahpahaman. Cuman gara-gara ucapan mungkin ya bagi kita cewek ya, karena gue juga suka ya agak-agak drama lah ya, wajar, tapi dramanya agak mikir dikit gitu loh.
Jadi cowoknya tuh yang sepaneng. Karena kenapa dia bisa sepaneng itu? Karena dia tahu ada kekuasaan di baliknya dia gitu loh. Jadi makanya dia bolehlah melampiaskan emosinya, dan emosinya itu dilampiaskan secara kebablasan. Berjalan cerita, anak ini benar-benar dipukulin sampai kondisinya sangat mengenaskan dan anak ini koma. Gue belum baca kasusnya secara keseluruhan seperti apa kasus aslinya tadi, karena spontanitas emang ada kejadian itu, emang bener bullying sampai segini parahnya, sampai gak habis pikir anak umur segitu, anak pemuda yang baru baru meletek kali ya. Gue rasa udah kerja atau belum tuh anak, kayaknya belum deh, mungkin anak kuliahan baru meletek. Gue tadi udah takut ya pas dia bilang sebut Pangu di luar alam, anak gue gons lagi cuy. Jadi kan anak ini bisa mukulin anak yang usianya di bawahnya dia. Jadi si Wareng ini masih anak sekolahan ceritanya, yang cowok ini ya udah lulus SMA lah ceritanya, udah lebih dewasa. Kok kepikiran ya jadi jagoan ya, masih kecil dek, masih belum bisa cari duit kan, udah mau jadi jagoan aja. Iya bapakmu kaya, kalau aku dengan bapakmu kaya gitu, ada cewek-cewek yang playing victim, gue ganti aja, nggak usah pusing lah ya. Apalagi kalau lo berduit, di situ juga lo kelihatan ganteng, udahlah. Ngapain sih rebutan, apalagi kayak ya gimana ya, ada cewek tuh banyak dek, tolong dek sebelum kamu memutuskan, pilih-pilihlah jodohmu yang baik, pilih-pilihlah walaupun cuma mau pacaran, pilih-pilihlah yang bener. Apalagi kalau namanya cewek sudah ngadu-ngadu, ya udah kalau lo mau pacaran tapi kok bisa lu mau digrepe-grepe atau segala macem whatever, udah nggak masuk akal. Tolong dong logikanya dipakai, bapak lu nyekolahin kan, bapak lu kaya, gue yakin lu disekolahinnya sekolah yang bagus. Udah deh, pasti otak lu juga upgrade lah dikit lah. Masa nggak ini cuman gara-gara cewek lu nggak tahu masa depan lo, mentang-mentang bapak lu hebat, lo maju-maju aja. Inget lo, sekarang nggak bisa lo main-mainan lo ya. Medsos bekerja dengan sangat dahsyat, people's power. Belum lagi kalau orang tuanya bener-bener udah tahajud, udah sholat, menembus langit. Lu mau apa? Kalau Tuhan udah gugat lu, habis hidup lu. Jangankan hidup lu, bapak lu juga habis, yang katanya bapak lu penguasa Jaksel itu whatever lah. Ini film karena kegelisahan dari penulis dan karena kegelisahan dari tim produksi tersebut, dan aku suka yang main pengejar keadilannya adalah Mbak Tika Bravani, si Mbak Sore asli. Aku suka aktingnya bagus Mbak Tika, dan di sini cameo-cameonya pemain-pemainnya orang hebat. Dan berarti yang namanya bullying ini sudah menjadi konsennya banyak orang. Di sini tadi ada Tio Pakusadewo, terus ada siapa yang jadi Sarah di film Sidul, terus ada Melanie Subono, terus ada orang band siapa sih yang pas band ya kalau nggak salah ya. Ada banyak banget ya. Tadi ada aku kok nggak aku catat ya, tapi ini menunjukkan bullying itu nggak disukain, dan itu sudah menjadi momok yang menakutkan buat para orang tua. Bahkan kita tahu beberapa waktu yang lalu yang orang tuanya tahu kan kasusnya Vincent, ya kan? Kita lihat Vincent begitu baik, tapi ternyata anaknya nggak gampang memang jadi orang tua. Pilih-pilihlah lingkunganmu, dan nih jadi orang tua banyaklah ngobrol sama anakmu. Kalau anakmu yang kelihatannya mencurigakan atau apa, marah nggak apa-apa. Daripada anakmu nanti bablas, marah nggak apa-apa. Kadang-kadang didikan boomers itu, VOC itu boleh gue anak gue juga kalau itu gue cubit, gue iniin masih kok, nggak apa-apa kita orang tua marahin anak. Tapi ya gimana komunikasinya itu, anak Tuhan kasih ke kita, tanggung jawab kita. Terus anak orang itu yang dicelakakan itu, lu tahu nggak? Itu ciptaan Tuhan loh. Dan Tuhan ciptain anak itu juga punya tujuan masing-masing. Jadi nonton deh kalian film ini. Jadi kalian saat anak kita nakal atau apa, tegurlah sebelum kebablasan. Lihat bagaimana si Chico Jericho, bagaimana dia memperjuangkan anaknya, dan dia berdoa, dia sholat bagaimana biar anaknya pulih kembali, sehat kembali. Mungkin saat ini kita nggak ada di posisi dia,
Jangan sampai ada di posisi si orang tuanya David Ozora itu. Dan gue tuh tadi asal tebak ya, karena kan di situ si Chico Jericho tuh tatoan. Terus ada pertanyaan yang cukup menggelitik, katanya gini. Kan kita tahu nih ya dengan penampilan Bapak, maksudnya ini kata pengacaranya si pihak lawan nih, si yang menganiaya, si Dennis namanya, menganiaya si David, tatoan, kayak preman lah istilahnya gitu kan. Bagaimana ya Bapak mendidik anak, katanya. Dan jawabannya si Chico sebenarnya kayak ridiculous banget sih dalam hati gue, pengacara ini. Lu jangan menilai orang seperti apa, mau si Chico Jericho urakan gitu dia ganteng, bukan itu. Jadi si Chico Jericho itu emang bisa ya kita mendeskripsikan seseorang dengan penampilannya kan, dan judge the book by the cover, dan jangan terpesona oleh gantengnya Chico. Maksudnya jangan terpesona dengan jangan salah dengan tatonya Chico. Dia bertato gitu tetap ganteng. Bapak yang nanya jelek, ya Allah, body shaming lagi, nggak boleh. Bapak pengacara, pertanyaannya lucu. Kalau Bapak lihat gitu, yang jadi korban di sini anaknya Chico, coy. Yang benar si Chico jawab, yang Bapak perlu pertanyakan harusnya si Bapak itu. Kan pasti anaknya sekolah bagus. Kok bisa anaknya melakukan hal seperti itu? Lu mau anak yang lakuin kejahatan terus dibalik orang seperti itu? Mau tanya, itu anaknya si itu tuh yang kemarin ngelakuin kejahatan. Gue pikir Chico Jericho dengan tampang seperti itu bakal tonjok-tonjokan kayak film keadilan. Film keadilan tuh bagus banget loh. Sayang banget filmnya turun. Itu bagus banget. Lu harus tonton, apalagi nanti kalau udah mungkin di Netflix atau di Disney Hotstar atau Prime Video atau whatever, lu mesti nonton. Gue pikir gue bakal mendapatkan adegan kekerasan gini, karena kan Chico Jericho ada kok film yang berantem-berantem, istrinya aja juga filmnya juga berantem-berantem yang Fantastic Four atau Four apalah gitulah. Ternyata enggak. Ternyata di sini Chico Jericho, ya bukan ya, mungkin karena ini dari aslinya. Dari aslinya bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan, prosesnya seperti apa, dan tahu kan manipulasinya, bagaimana itu fakta diputarkan. Jadi jangan takut saat kita memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Ada Tuhan yang beserta kita. Ingat, kalau kita sudah berdoa menembus jalur langit kepada yang pemiliknya semesta ini, mau kekuasaan seperti apapun, tetap kekuasaan terbesar adalah di tangan Tuhan. Di adegan ini ada muncul cerita tentang Gus Dur, betapa si David itu mengelulukan Gus Dur, dia senang sekali dengan Gus Dur, dan ada sebut-sebut Mulyono. Gue pikir Mulyono siapa? Termul itu yang termul. Enggak, ternyata Mulyono, katanya, "Pak, Mulyono itu kan kepala sekolah aku." Oh iya ya, padahal bapaknya mau belok-belok tuh, nggak dapat. Om, anakmu terlalu baik, Om Chico. Tapi ada apa sih? Yang kemarin film keadilan si Rio Dewanto, Chico Jericho, kayaknya tuh satu circle ya, filosofi kopi kan? Ya bener gak sih? Ada apa sih dengan kalian? Emang negara mana sih yang mengkhawatirkan tentang kekuasaan, tentang pemutarbalikan fakta dan keadilan? Nggak ada deh di Indonesia. Di Indonesia semuanya baik, semuanya nyaman. Yang aneh-aneh itu ada di negara anomali. Kalau di negara anomali itu yang masuk penjara aja bisa jalan-jalan. Yang masuk penjara, anak penguasa itu di negara anomali bisa heboh-heboh, bisa sok jagoan, bisa nembak orang, bisa nendang-nendang orang sampai orang itu hilang pun tak ada yang peduli. Money, it's all about the money. Gitu. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia mah baik. Ada bencana aja langsung tuh diturunin tuh beras, dilempar dari atas. Jadi berasnya itu keadilan yang merata, keadilan sosial merata bagi seluruh tempat itu. Jadi semuanya nyerokin tuh beras-beras. Ya, begitu. Kalau mau ngasih tuh yang rata sekalian tuh dicur gitu. Oke?